Bab 801. Anda tidak boleh menyinggung siapapun dari kami. Bahkan Du Guangxia dan yang lainnya terkejut. Bukankah kamu mengatakan kamu di sini untuk meminta maaf? Mengapa mereka semua galak seperti harimau? Lebih seperti mereka datang untuk memakan orang. Du Guangxia, yang bersembunyi di belakang, memiliki ekspresi yang rumit. Ketika dia pertama kali keluar, dia benar-benar mengenali orang-orang ini secara sekilas. Ini semua adalah petinggi terkenal di Huahai. Secara khusus, Gu Xiangqian adalah orang nomor satu di Huahai. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Junlin yang menyinggung mereka. Hahaha. Mendengar kata-kata Ye Junlin, Gu Xiangqian malah tertawa terbahak-bahak. Dia bahagia. Sudah lama aku tidak melihat pemuda sombong seperti itu. Saya telah melihat orang-orang sombong sebelumnya, tetapi mereka semua dibunuhnya. Dia percaya bahwa Ye Junlin juga salah satunya. Anak muda, apakah kamu benar-benar tahu identitasku? Gu Xiangqian bertanya. Aku tidak tahu. Dan aku tidak perlu tahu. Karena aku tahu kamu bukan lawanku. Mendominasi. Arogan. Mustahil. Tapi Ye Junlin memiliki temperamen yang tenang dan tenang yang mengendalikan segalanya. Ini membuat Gu Xiangqian panik. Berpikir bahwa Fu Changlong datang untuk menghentikannya sebelumnya. Mungkinkah anak ini benar-benar tuan muda tertua dari ibu kota? Apakah kamu dari ibu kota? Gu Xiangqian bertanya ragu-ragu. Tidak. Penduduk setempat dari Suzhou dan Hangzhou. Kata Ye Junlin. Bagus. Gu Xiangqian tersenyum. Nak, izinkan saya memberitahu Anda. Ada beberapa orang di dunia ini yang tidak dapat Anda mainkan. Misalnya, cucu lelaki tua ini. Gu Xiangqian pernah berkata bahwa jika ada yang menyentuh rambut cucu saya pasti akan menghukum 9 klannya. 24 tahun. Sekarang, tidak ada yang berani menyentuh rambut cucuku. Kamu yang pertama memotong tangan cucuku. Nada bicara Gu Xiangqian datar seolah-olah dia sedang bercerita. Tetapi siapapun yang mendengar ini membuat kulit kepala mereka mati rasa dan keringat dingin keluar. Menurutmu apa yang harus aku lakukan denganmu? Tiba-tiba, Gu Qiang merendahkan suaranya dan meraung. Bunuh aku. Ye Junlin tersenyum. Ya, aku akan memotongmu dengan 1000 pedang. Kamu dan keluargamu bahkan tidak berpikir untuk bertahan hidup. Aku akan memotong kalian semua dan memberi mereka makan untuk anjing. Gu Xiangqian membenci Ye Junlin sampai ke intinya. Apakah kamu tidak suka anjing? Aku akan memotong tanganmu dan membiarkan anjing liar memakannya sedikit demi sedikit. Aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepala sendiri. Tidak ada yang pernah melihat yang seperti itu. Gu Xiangqian yang menakutkan. 50 tahun kemudian, hanya Ye Junlin yang memaksanya ke level ini. Katanya bagus. Tapi kamu tidak bisa membantuku. Ye Junlin bahkan bertepuk tangan. Biarkan saya memberitahu Anda. Tidak peduli apa status Anda hari ini. Anda sudah selesai. Gu Xiangqian menjadi semakin ganas. Haha, berbicara tentang identitasku. Kamu mungkin tidak bisa menyinggungku. Ye Junlin tiba-tiba tertawa. Dia memandang Du Guangxia dan yang lainnya dan tersenyum. Atau Anda tidak mampu menyinggung siapapun dari kami. Bab 802. Dia sendiri adalah latar belakang terbesar. Lalu apa identitasmu? Tanya Gu Xiangqian. Ye Junlin tersenyum dan berkata, saudaraku, laporkan keluargamu sendiri. Semua orang berdiri di depan dan mulai melaporkan identitas mereka satu persatu. Fu Suelong, Panglima Daerah Militer Tianfu. Zhang Weida, Panglima Daerah Militer Lingnan. He Xinteng, Panglima Daerah Militer Nanhu. Meng Duofei, Komandan Panglima Daerah Militer Beihu. Zhang Zixian, Panglima Daerah Militer Xinjiang. Duan Tianyang, Panglima Daerah Militer Suzhou Hangzhou. Xiang Wenjun, Komandan Pemimpin Daerah Militer Jinling. Ketika orang-orang ini melaporkan diri mereka satu persatu, Gu Xiangqian semua tercengang. Tidak ada yang tidak tercengang, seolah disambar petir. Mulut semua orang cukup lebar untuk memasukkan telur. Pada saat ini, Du Guangxia juga berdiri dan berkata dengan keras, Du Guangxia, Panglima tertinggi distrik Angkatan Laut Huahai. Boom. Ketika dia melihat Du Guangxia, masing-masing Gu Xiangqian dan ini raksasa Huahai menghadapi petir.
Sangat ketakutan. Penampilan Du Guangxia terlalu mengejutkan. Karena identitas 7 orang pertama masih bisa diperdebatkan, mereka belum tentu percaya. Tapi Du Guangxia, Hua Hai dan para selebriti ini saling mengenal. Dia nyata. Itu berarti semua orang juga nyata. Panglima dari 8 wilayah militer berkumpul. Apa latar belakang ini? Tidak peduli seberapa kuat dia bahkan tidak takut pada Nan Hongmen atau bahkan raksasa besar di ibu kota. Tetapi tidak bisakah dia takut pada orang-orang ini? Jadi identitas orang ini. Lebih dari 300 pasang mata di lapangan memandang Ye Junlin. Mereka semua penasaran dengan identitasnya. Ayo, desak Ye Junlin. King Long, bertugas di Teater Barat, pangkat Mayor Jenderal. Suzaku, bertugas di Teater Selatan, pangkat militer, Mayor Jenderal. Macan Putih, bertugas di Teater Timur, pangkat militer, Mayor Jenderal. Suan Wu, bertugas di Zona Perang Utara, pangkat militer, Mayor Jenderal. Qilin, bertugas di Zona Perang Tingkat Menengah, pangkat militer, Mayor Jenderal. 5 Raja Perang berdiri serempak dan melaporkan identitas mereka. Terkejut. Mengejutkan. Of. Di sisi raksasa Zhong Huahai, orang-orang berlutut satu persatu. Kaki mereka sangat lemah sehingga mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Mengerikan. Belum lagi panglima dari 8 zona perang utama. Bahkan 5 raja perang yang berada di medan perang datang kepadanya secara langsung. Bagaimana ini bermain? Tidak ada latar belakang. Dia sendiri adalah latar belakang terbesar. Gu Jianfeng memandang Bai Hu dan tiba-tiba menyadari mengapa dia kalah. Raja Pertempuran Harimau Putih adalah dewa pembunuh yang tak terkalahkan dengan reputasi sengit di medan perang. Itu normal untuk mengalahkannya sendiri. Selusin orang seluruhnya. Semua orang adalah bos militer. Bagaimana ini bisa baik? Selanjutnya, semua orang melihat satu orang, Ye Junlin. 5 raja perang ada di sini. Dan panglima tertinggi dari 8 wilayah militer ada di sini. Mungkinkah identitasnya adalah Bab 803. Orang tidak datang ke HUAHAI. Tetapi mereka mendominasi HUAHAI. Begitu mereka memikirkan sesuatu, kulit kepala semua orang mati rasa. Darah mengalir ke belakang. Dan udara dingin mengalir ke langit dari telapak kaki mereka. Ekspresi semua orang termasuk Gu Xiangqian sangat berubah. Dan pupil mereka menyusut tajam. Hehehehe. Apakah dia yang ada di legenda? Satu-satunya jenderal bintang 5 dalam sejarah Tiongkok. Dewa Perang, Kunlun. Tidak heran dia mengabaikan semuanya. Tidak heran dia berani menyentuh Pangeran Huahai dan mereka. Jadi dia adalah Dewa Perang Kunlun. Sebelumnya, Gu Xiangqian mendengar bahwa keluarga Huahai Guo dan keluarga Chu terbunuh karena mereka datang ke Jinling. Dan pemimpin Nan Hongmen tampaknya datang ke Jinling untuk magang kecilnya. Tetapi dia kehilangan kepercayaannya kemudian. Sekarang saya mengerti. Ternyata mereka semua dikalahkan oleh dewa besar ini. Dia di sana. Bagaimana jumlah seluruh raksasa Huahai? Menyesali. Sangat menyesal. Belum lama ini, Fu Changlong secara pribadi datang untuk membujuknya pergi. Dia terburu-buru dan tidak peduli sama sekali. Memikirkannya sekarang, aku berkeringat dingin. Fu Changlong datang untuk membujuknya, yang berarti dia benar-benar bukan lawan. Wahai Gu Qiang tua, beri hormat kepada Dewa Perang Kunlun. Dengan pop, Gu Qiang berlutut di depan Ye Junlin. Tunggu, temui Dewa Perang Kunlun. Yang lain mengikuti. Semua berlutut di tanah dan berteriak serempak. Gu Jianfeng dan generasi muda lainnya tercengang dan tidak bereaksi. Menyaksikan kakek dan ayah di sampingnya berlutut di tanah satu persatu. Mereka benar-benar tercengang. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Mereka ditarik paksa ke tanah dan berlutut di depan Ye Junlin. Saya buta terhadap Gunung Tai, dan saya bertabrakan dengan Jenderal Kunlun. Dan tolong hukum saya. Saya hanya ingin menyimpan dupa keluarga Gu. Gu mendesak siang-siang untuk meletakkan kepalanya di tanah. Menyinggung Dewa Perang Kunlun. Simpan saja dupanya. Semua orang sama. Hukuman apapun dapat diterima. Saya hanya berharap Ye Junlin dapat meninggalkan keturunan dan mewarisi dupa. Ye Junlin memandang Du Guangxia tanpa daya. Ini semua salahmu.
Saya awalnya ingin membunuh beberapa. Tetapi ketika Anda datang, identitas saya terungkap. Demi satu. Seperti anak-anak yang melakukan kesalahan. Ya, hukuman mati dapat dihindari. Dan kejahatan hidup tidak dapat dihindari. Di masa depan, kalian harus mendengarkan saya. Setiap tahun Anda harus memberikan dana militer, melakukan amal, dan berkontribusi pada pengembangan Huahai. Kata Ye Junlin. Aku akan menunggu. Ketika mereka mendengar bahwa Ye Junlin melepaskan mereka, sekelompok orang sangat senang sehingga mereka mati. Keluarga akhirnya menyelamatkannya. Du Guangxia dan yang lainnya menggelengkan kepala dengan senyum masam. Orang-orang Ye Junlin belum mencapai Huahai, tetapi mereka telah menyatukan 29 raksasa Huahai. Gu Xiangqian bahkan berkata, Dewa Perang Kunlun, 29 dari 30 raksasa teratas di Huahai semuanya ada di sini. Dan hanya keluarga Zhou yang tersisa. Bagaimana menurutmu? Bab 804. Seluruh HUAHAI telah mengisolasi keluarga Zhou. Mendengar pertanyaan ini, Ye Junlin senang. Dia juga tidak menyangka bahwa 30 raksasa itu hanya berjarak satu keluarga Zhou. Kebetulan sekali. Ini juga yang tidak diharapkan oleh keluarga Zhou. 30 keluarga kaya di Huahai semuanya berada di bawah komando Ye Junlin, meninggalkan keluarga Zhou sendirian. Keluarga Zhou tidak perlu pindah untuk saat ini. Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Dimengerti. Mata Gu Xiangqian sangat ganas. Hanya Ye Junlin yang melihatnya. Dia segera mengerti bahwa keluarga Zhou dan Ye Junlin memiliki dendam. Dari dulu, 29 raksasa di Huahai benar-benar mengisolasi keluarga Zhou. Terkait dengan kekuatan keluarga Huahai lainnya, mereka semua berada di bawah kendali Gu Xiangqian dan lainnya. Dapat dikatakan bahwa seluruh Huahai telah mengisolasi keluarga Zhou. Hanya keluarga Zhou yang tidak tahu. Raksasa Huahai pergi dengan cepat. Bagaimanapun, saya tidak berharap bahwa kali ini, saya kehilangan rumah saya. Itu akan dikendalikan oleh satu orang. Pada saat ini, Zhou Qianlong bergegas, dan dia semakin merasa ada sesuatu yang salah. Dilihat dari petunjuknya, Qiao Jinqiu pasti mengalami kecelakaan. Dan orang-orang ini masih menyembunyikannya. Itu masalah besar. Dalam perjalanan, Zhou Qianlong dan Gu Xiangqian yang kembali kebetulan bertemu. Penatua Gu benar-benar datang ke Jinling. Zhou Qianlong terkejut, dan segera turun dari mobil untuk menyapa keluarga Zhou. Karena Ye Junlin, ketika semua orang melihat Zhou Qianlong, mereka semua secara tidak sadar menolak. Zhou Qianlong merasa bahwa orang-orang ini jauh lebih asing dari sebelumnya. Anda tahu, keluarga Zhou setidaknya adalah salah satu dari 6 keluarga kerajaan teratas. Sangat akrab dengan orang-orang ini. Mengapa sikap seperti itu? Apa yang kamu lakukan di sini? Gu Xiangqian bertanya dengan tidak sabar. Jika bukan karena instruksi Ye Junlin, dia pasti ingin menghancurkan keluarga Zhou. Saya khawatir tentang apa yang terjadi pada Tuan Muda Qiao. Jadi saya datang untuk melihatnya. Kata Zhou Qianlong. Itu benar. Sesuatu benar-benar terjadi. Sesuatu yang besar. Gu Xiangqian berkata dengan dingin. Sesuatu yang besar terjadi. Zhou Qianlong terkejut. Namun, dapat dilihat seberapa serius masalahnya jika Gu Lao dapat menangani masalah ini secara langsung. Benar saja. Sesuatu terjadi. Acara super. Ya, Qiao Jinqiu telah dihapuskan sebagai Kasim. Semua anggota pangeran lainnya telah dihapuskan kaki dan kakinya. Bahkan aku kehilangan tangan. Gu Jianfeng berkata sambil melangkah maju. Ketika Zhou Qianlong melihat Gu Jianfeng memotong tangannya, dia sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Pangeran dari pesta pangeran yang bermartabat dipotong salah satu tangannya. Ini tak terbayangkan. Melihat bagian selatan Tiongkok, siapa yang berani menyentuh Gu Jianfeng? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan kekuatan keluarga Gu, apalagi Huahai, seluruh selatan tidak ada duanya dan tidak ada yang bisa mengguncangnya. Dengan cara ini, seseorang benar-benar mematahkan tangan Gu Jianfeng. Dia juga menggulingkan Qiao Jinqiu sebagai Kasim. Keberanian seperti apa yang harus dimiliki? Kaki Zhou Qianlong gemetar, dan dia bertanya dengan gemetar, ya. Siapa yang melakukannya? Bab 805.
Keluarga Zhou di SALAHPAHAMI lagi. Gu Jianfeng menarik napas dingin dan berkata, ini adalah Dewa Perang Kunlun. Hei, apa? Zhou Qianlong terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Itu benar-benar memprovokasi Dewa Perang Kunlun. Tak heran banyak orang yang dipecat. Jadi Penatua Gu, kamu pergi untuk membalas dendam, tetapi kamu kembali tanpa hasil. Tanya Zhou Qianlong. Omong kosong. Apakah aku masih bisa bersaing dengan Dewa Perang Kunlun? Gu Xiangqian memelototinya. Tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Penatua Gu adalah Penatua Gu. Dia menyinggung Dewa Perang Kunlun. Dan dia masih bisa keluar dari tubuhnya. Zhou Qianlong buru-buru tersanjung. Pergi. Gu Xiangqian memarahi dengan marah. Seperti itulah keluarga Zhou Anda. Masa depan keluarga Zhou mengkhawatirkan. Tidak ada harapan. Para patriark kaya dan kuat lainnya mengejek Zhou Qianlong satu demi satu. Hah. Ini membuat Zhou Qianlong semakin bingung. Apa yang salah dengan ini? Mereka semua tampaknya menargetkan keluarga Zhou. Zhou Qianlong bingung. Dia merasa terisolasi. Tampaknya tidak ada tempat bagi keluarga Zhou di raksasa Huahai. Semua orang mengabaikan Zhou Qianlong dan terus kembali. Sekarang dia tahu masalahnya. Zhou Qianlong juga kembali ke Huahai. Datang ke keluarga Zhou Edberg Manor. Kakek benar-benar melakukan sesuatu yang besar. Zhou Qianlong terengah-engah. Apa yang terjadi? Zhou Dongfang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Zhou Qianlong menceritakan semua yang terjadi. Apa? Qiao Jinqiu sebenarnya memprovokasi Dewa Perang Kunlun. Kemudian putra mahkota pergi untuk membalas dendam dan juga dihapuskan. Zhou Dongfang sangat terkejut. Tidak, bukan Ye Junlin. Bagaimana hubungannya dengan Dewa Perang Kunlun? Zhou Wei bertanya dengan curiga. Zhou Qianlong memelototinya dan berkata, kamu bodoh. Dewa Perang Kunlun ada di Jinling. Apa yang tidak kamu ketahui? Qiao Jinqiu takut dia telah melangkah ke Jinling. Jadi dia akan tahu. Itu benar. Zhou Wei menepuk kepalanya dengan malu. Namun, apakah Dewa Perang Kunlun akan peduli dengan orang-orang kecil seperti itu? Jika dia peduli dengan hal-hal sepele ini, dia akan terlalu sibuk. Tanya Zhou Dongfang. Zhou Qianlong menghela nafas dan berkata, kakek, aku sudah memikirkan ini. Aku menganalisisnya. Dewa Perang Kunlun mengetahui identitas Ye Junlin. Zhou Dongfang tiba-tiba terbangun. Mungkinkah Dewa Perang Kunlun tahu bahwa Ye Junlin adalah identitas cucuku? Jadi itu diurus secara khusus. Dari wajah keluarga Zhou kami berpikir bahwa dia adalah cucu dari keluarga Zhou. Jadi dia mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Kata Zhou Qianlong dengan pasti. Aku benar-benar kesal. Karena Ye Junlin, si sampah, biarkan Dewa Perang Kunlun beraksi. Zhou Dongfang sangat marah. Awalnya aku ingin menggunakan tangan Qiao Jinqiu untuk menyingkirkan anak ini. Tapi aku tidak menyangka anak ini seberuntung itu. Bersambung.